Umat Islam kenapa tidak kompak? Ini bukan hal yang aneh. Karena dari dulu 15 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan dalam hadisnya. Saya langsung jawab pakai hadis saja. Saat duduk-duduk santai begini, tiba-tiba Nabi mengatakan seperti ini. Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Qila amin killatin bina yawma idzin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum wa yuj'alu fi qulubikumul wahn wa mal wahnu ya Rasulullah qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Satu kali di saat kondisi umat Islam sudah kuat, sedang bagus-bagusnya, ngobrol-ngobrol santai Nabi dengan sahabat, Nabi komen begini, nanti satu masa ada kondisi umat Islam itu yang saking lemah dan rapuhnya itu gampang dipecah belah, diprovokasi, sehingga seperti buih-buih di lautan, gelombangnya kayak besar tapi hancur mengenai karang, pecah habis. Seakan-akan seperti manisan gula-gula yang diperebutkan oleh hewan-hewan liar. Bertanya sebagian sahabat, ya Rasulullah, apakah jumlah kita itu sedikit pada masa itu sehingga gampang dipecah belah? Kata Nabi, bahkan pada masa itu umat Islamnya banyak sekali. Saya tanya ya, waktu Nabi meninggal dunia di akhir tugas, berapa jumlah sahabat yang ada di Madinah dengan semua sahabat Nabi? 1000 dinar? 2000? Saya serius. Waktu habis 12.000. Era Nabi berapa? 12.000. Saya tanya sekarang berapa jumlah umat Islam di dunia saat ini? Ya? Kurang lebih 1,7. Ya, 1,7 miliar. Saya mau tanya, banyak nggak umat Islam sekarang dibandingkan dengan zaman Nabi? Sudah, jawabannya pasti. Luar biasa banyaknya. Tapi kualitasnya sama nggak dengan umat Islam di zaman Nabi? Tidak. Berarti apa? Keadaan umat Islam kini, ya, yang diuji indikatornya satu dengan kasus Palestina saja, satu saja. Kita bisa lihat ini menunjukkan bukti kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak kompak, tidak satu suara. Ya, ini baru satu diujinya, belum dengan yang lain-lain. Jangan jauh-jauh ke Palestina dulu. Umat Islam di Indonesia kompak nggak? Padahal kan banyak. Apa yang menjadikan kita kemudian tidak bisa, ya, membuat satu persaudaraan yang baik? Gara-gara masalah kecil tiba-tiba bertikai. Cuman karena beda paham sedikit dalam pengamalan, yang satu tahiyat begini, yang satu gerak-gerak begini, ya kan? Tiba-tiba jadi nggak saling kenal. Assalamualaikum akhi, beda manhaj. Jadi nggak saling sapa, apa masalahnya? Ternyata akar dari semua itu kata Nabi adalah adanya penyakit wahan. Wahan. Wahnun, wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya, terpaut dengan dunia yang berlebihan, materialistik. Umat Islamnya sudah terlampau materialistik, terpaut pada materi berlebihan. Konsentrasinya semua ke materi. Maaf, sudah lupa dengan spiritual. Ya, yang fisikal dikejar-kejar, yang metafisik itu jarang dikuatkan. Sholat sudah mulai menurun. Masjid sudah mulai tidak serius. Kajian-kajian hanya untuk mengumpulkan pengetahuan jadi peluru untuk menyerang saudara-saudaranya yang lain. Apa indikator utamanya? Karena ternyata semua tinjauannya materi seluruhnya. Ilmu pun bukan jadi manfaat, jadi materi. Kumpulkan sebanyak-banyaknya untuk bikin status, untuk jadi yang terbaik, materi. Kejar supaya naik status. Coba lihat betapa banyak orang-orang kaya sekarang, misalnya yang muslim atau yang punya kedudukan. Apakah digunakan iman dan sifat Islamnya untuk bisa mengelola harta dan kedudukan itu dengan baik? Dulu orang jadi kaya itu, ya, mencari harta bukan supaya menambah materi, tapi dia berusaha menjadi kaya untuk beramal dengan hartanya. Beda orientasi. Apa dikira Utsman itu mengumpulkan harta untuk naik status jadi kaya? Tidak. Lihat komentar Nabi ya. Saya sarankan kalau Nabi sudah komen, itu tinggal like and subscribe. Anda nggak perlu ikut komen lagi.
Kata Nabi, saya tidak merasa aneh dengan umatku yang kaya. Au kama qala. Jadi kalau ada orang Islam yang kaya, itu Nabi biasa aja, nggak bangga. Yang saya khawatirkan itu adalah umatku yang tidak bisa mengelola kekayaannya. Jadi kalau Anda dapat sesuatu, yang kemudian sesuatu itu hanya digunakan untuk pamer, untuk update status, hanya untuk pasang foto dan sebagainya, dokumentasi yang untuk dipandang orang saya punya, itu tertinggal. Itu artinya imannya nggak bekerja di situ. Utsman itu kaya untuk sedekah, untuk bebaskan sumur, untuk beli kebun kurma dan untuk memberikan gratis pada umat Islam pada masa itu dan pada masyarakat umum. Sekarang itu dikonversi jadi hotel, informasi saja. Kalau nanti Anda umroh bareng-bareng, mungkin difasilitasi oleh KBRI, berangkat sama-sama pakai bis ke sana, nanti di Madinah saat akan belok kanan ke Masjid Nabawi, nyingkap dikit, noleh dikit, ada satu hotel bintang 4, warnanya krem, itu tulisan atasnya Wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman telah meninggal 15 abad yang lalu, itu punya aset hotel sekarang yang hasilnya disimpan di Bank Saudi atas nama Utsman bin Affan, semuanya disedekahkan untuk kepentingan umat Islam. Abdurrahman bin Auf sebelum masuk Islam itu kaya. Tapi setelah masuk Islam, kebangetan kayanya. Kapaknya terbuat dari emas. Ini saya mohon maaf ya, tidak bermaksud apapun, tapi saya hanya ingin memberikan ilustrasi. Kami di anugerahi honoris causa beberapa waktu lalu di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya itu termasuk figur yang agak kurang biasa menerima yang seperti itu. Jadi ada beberapa dari Amerika, dari Turki, saya menolak selalu. Tapi yang ini saya terima karena ada challenge-nya. Ustadz, berdasarkan kualifikasi, Ustadz bisa mendapatkan ini, kami ingin memberikan, tapi Ustadz mesti bikin karya ilmiah yang punya novelty, kebaruan, dan hasilnya itu harus diuji oleh semua profesor yang ada di kampus ini. Oh, saya bilang oke, saya akan lakukan. Maka saya meriset integrasi antara ini, fisik, ruh, dan akal yang dipraktekkan di era Nabi. Apa yang ditemukan? Abdurrahman bin Auf ketika hanya menggunakan kekuatan intelektualnya dan fisiknya untuk bekerja, aset yang dikumpulkan itu masih biasa walaupun kaya. Tapi ketika sifat rohiyah spiritualnya dipakai untuk mencari harta, hartanya naik yang kalau dikonversi sekarang itu sama dengan 72.000 triliun. Ini riset. Sekarang yang terkaya siapa? Elon Musk? Jeff Bezos? Rata-rata kan paling di 3 ke 4 ribu ya? Abdurrahman bin Auf 72.000 triliun. 72.000 T. Dan 72.000 ini saya gambarkan begini. Satu kali datang kafilahnya itu sejumlah 60 unta. Di atasnya itu semuanya penuh dengan emas, mutiara dan sebagainya. Begitu datang ke Madinah, gempar Madinah, Sayyidah Aisyah komen begini, au kama qalat, Abdurrahman bin Auf kata Nabi itu masuk surganya dengan merangkak. Maksudnya saking banyak kekayaannya, itu screeningnya lama. Tapi masuk surga juga. Kaya masuk surga kan? Daripada miskin gak jelas kan? Ya? Tapi yang paling menarik begini. Ketika mendengar komentar itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Sampaikan pada kafilah di sana, itu semua harta yang dibawa, bagikan semua untuk masyarakat. Tujuannya apa? Untuk meringankan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sejak peristiwa itu, setiap bulan Abdurrahman bin Auf itu satu, menyantuni sepertiga orang Madinah. Kedua, memberikan modal sepertiga orang Madinah. Dan yang ketiga, itu membantu kepada sepertiga lagi yang lain. Jadi semua orang Madinah setiap bulan mendapatkan bagian dari sedekah Abdurrahman bin Auf. Itu poinnya. Jadi orang Islam begitu, semua orientasi kehidupannya itu adalah persiapan untuk mendapatkan sisi positif di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang terbalik ini. Semakin kaya, cuman pandai bikin status, kadang-kadang flexing. Wah, luar biasa, ini sudah punya Ferrari, Lamborghini itu, padahal nyewa, kan? Gayanya yang tinggi sehingga tekanan itu semakin meningkat. Kan gitu kan di fisika ya? F1 sama dengan F2. Ya kan? Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang masuk itu yang keluar. Kalau pukulnya sedikit, bunyinya sedikit. Pukul kencang, bunyi kencang. Naik angkot, keluar, tawadu, sedekah. Ketika mobilnya makin bagus, buka pintu sudah nggak bisa. Ya kan? Tapi masih ingat rumusnya, rumus Pascalnya? Teman-teman yang di minyak? F berbanding lurus dengan P.
Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Sekarang orang-orang yang flexing dengan materi, materinya berkurang, gayanya tetap di atas. Itu yang menjadikan kehidupannya semakin stres, tidak terkendali. Nah, di kondisi itulah yang menjadikan umat Islam lupa dengan persatuan. Bahkan teman makan teman, bisnis saling menipu, padahal teman sendiri. Saling menyudutkan, menyingkirkan, hubbud dunya. Pada akhirnya, wa karahiyatul maut. Ini paling aneh. Paling aneh, takut meninggal. Takut wafat. Ini paling aneh. Jadi kalau ada orang Islam takut dengan kematian, itu orang aneh. Ini ngujinya begini. Siapa yang mau ke surga angkat tangan. Yang mau ke surga Firdaus angkat tangan. Dah, turunkan lagi. Ini info aja ya. Ke surga itu pintunya kematian. Kalau belum meninggal, Anda nggak akan pernah bisa ke surga. Apalagi surga Firdaus. Saya ulang. Siapa yang pengen ke surga Firdaus angkat tangan. Nah, sekarang turunkan. Siapa yang pengen meninggal angkat tangan. Dah, tahan ya. Memang normal keadaan seperti itu. Tapi begini. Sekarang kita balik psikologinya. Siapa yang pengen pulang bertemu keluarga? Senang nggak? Bahagia nggak? Kalau mudik lebaran pulang, senang nggak? Bahagia nggak? Nah, karena memang semua kata pulang itu biasanya bahagia. Siapa yang pengen pulang kepada Allah? Mau bilang saya takut pulang? Mau bilang enggak ya pulang kan? Nah, ini poinnya. Poinnya apa? Karena pulang itu jadi bahagia kalau siap bekal. Ada bekalnya. Saya tanya sama yang mudik, kenapa Anda nggak pulang? Nggak ada bekal, Ustaz. Tapi kalau bekalnya ada, itu Jakarta lewat Bekasi penuhnya luar biasa. Itu maaf ya, bekalnya itu cuman bebek motor. Ya, motornya, kendaraannya kan motor bebek tuh, tapi bekalnya singa tuh. Ya, papan pisang itu, pisang tambah lagi. Kemudian naikin lagi dus 1, dus 2, dus 3, pulang. Dan yang paling indah sekarang selalu di belakangnya itu, ya di belakang dekat knalpot itu kan ada satu bumper itu ya. Selalu diberikan tulisan, aku pulang katanya. Kenapa? Karena dia merasa senang punya bekal. Nah, problem yang terjadi pada umat Islam kini dan tidak sama dengan dulu. Dulu mereka kaya dunianya dan menyiapkan bekal pulang. Kekinian mereka mengejar dunianya tapi minim dan fakir dalam urusan bekal pulangnya. Karena keadaan takut meninggal ini, akhirnya takut untuk membela. Padahal kalau ajal belum tiba, nggak akan pernah bisa tiba. Saya nggak mau ikut-ikutan ke sana, takutnya diserang. Kalau diserang habis, materinya habis, dunianya habis, kemungkinan juga wafat. Padahal jelas, wafat itu tidak terkait sehat dan sakit, tidak terkait dengan keadaan kuat dan lemah. Wafat itu kaidahnya adalah ajal. Ini masalah kita sekarang. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena itu maaf ya, saya mohon berikan inspirasi keluar dari Kuwait ini. Bangun persaudaraan yang kuat. Kerjasama dengan baik. Pengajian ini harus menjadikan semua materi yang didapatkan bisa saling bermanfaat untuk satu dan yang lainnya. Pengajian ini mesti mencas keimanan kita, sehingga bukan hanya sukses dunia, tapi juga kita siap saat satu masa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang sudah hatam dengan bab ini, penyakit wahannya bisa dihilangkan, maka perhatian apapun yang melekat pada umat Islam berlakulah hadis Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin beriman, kalau sudah level mukmin, itu satu tubuh dimanapun dia berada. Jangankan di Indonesia, jangankan di Kuwait, Palestina tersakiti, maka dia seakan merasakan itu bagian dari tubuhnya. Dia berikan perhatian. Makanya wajar ada yang dengan doa, dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran dan sebagainya. Itu sesungguhnya sedang menguji kematangan umat Islam sejauh mana bisa mengikis penyakit wahan yang ada sampai saat ini. Kita bersyukur Menlu kita luar biasa, Bu Retno. Ya, itu termasuk orang yang luar biasa, Sri Kandi yang berani. Bu Dubes juga sangat luar biasa dalam pertemuan tahun terakhir.
Saya mengikuti itu Bu, yang paling lantang menyuarakan. Dan berita baiknya, kalau Anda tanya pada semua orang Palestina, siapa yang paling peduli dengan mereka? Jawaban mereka semua kompak, Indonesia. Mudah-mudahan orang Indonesia itu terbebas dari penyakit Wuhan. Itu bagian yang pertamanya. Jadi kalau Anda tanya kenapa tidak kompak, jawabannya sudah saya jawab. Karena menyebarnya penyakit Wuhan, tumpuan kepada materi yang terlampau dalam, dan ketidaksiapan untuk mendekat kepada Allah karena jarangnya beribadah dengan optimal kepada apa yang telah Nabi SAW contohkan. Kemudian yang terakhir, persoalan boikot. Ini agak sensitif dan agak serius. Apa itu boikot? Tujuannya apa? Di Islam itu, semua niat itu selalu berpasangan dengan tujuan. Niat itu selalu berpasangan dengan tujuan. Nanti dari situ baru muncul action. Perilakunya apa? Sekarang seseorang ingin melakukan boikot. Tujuannya apa? Dari tujuan ini baru ada tindakan. Boikot itu kan artinya memutus satu mata rantai supply, yang dari supply ini dikhawatirkan kemudian digunakan pada tindakan-tindakan yang menyimpang. Sekarang ada tindakan menyimpang yang terjadi, menyimpang dari kemanusiaan, menyimpang dari nilai spiritual, menyimpang dari nilai-nilai kebaikan dasar, ya kan? Terjadi kemudian di bumi Palestina, dilakukan oleh satu entitas yang disebut dengan Zionis, dan ternyata perlakuan itu terjadi, salah satunya adalah karena ada supply yang masuk ke entitas itu, sehingga dirasakan dengan supply itu terjamin. Suplai militer, suplai kekuatan, ya kan? Suplai pengaruh, suplai intervensi, dan juga suplai dari barang-barang tertentu yang dari hasil niaganya dikirimkan kepada mereka untuk dialihfungsikan menjadi satu kekuatan-kekuatan baru untuk menindas. Nah, kalau sudah paham tujuan ini, baru dimitigasi. Dan caranya bagaimana? Ditimbang secara proporsional. Ingat, boikot itu bukan mengharamkan barangnya, tapi memutus jalur suplainya. Jadi kalau Anda sudah punya merek tertentu di rumah, sudah kadung beli, kemudian ada boikot, itu jangan dibuang tuh barang. Yang sudah ada pakai, kalau Anda buang tuh mubazir namanya. Jelas? Satu. Yang kedua, kalau kemudian ada yang kita gunakan sebagai alat untuk perjuangan, walaupun itu produk dia dari produk yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu tadi, tapi bisa digunakan untuk berjuang, itu tidak masuk dalam skema boikot. Contoh, Panglima Sudirman kan pernah masuk peta kan? Yang mendidik siapa? Jepang. Alat-alat senjata yang digunakan tuh produk siapa waktu orang tua kita berjuang? Main ke Mangkunegaran di Jogja, makamnya Panglima Sudirman. Itu begitu Anda mendapatkan makam, satu Jenderal Sudirman, ini istrinya, kemudian di sini Jenderal Urip, di sebelah sebelum masuk itu ada semacam bentuk teratai 5, ya, melati. Di sini ada relief, 5 relief. Relief pertama 1 Juli tahun 1908. Gambarnya orang-orang merenung sulit. Jenderal Sudirman sedang merenung, yang ini kesulitan. Gambar kedua, naga, kekuatan naga agung. Yang ketiga, di situ ada berjuang dengan senjata alutsista sederhana. Ada pacul, cangkul, ya, ada macam-macam palu dan sebagainya. Yang ketiga, yang keempatnya itu alutsista modern. Ada senjata, ada macam-macam. Yang kelimanya, masyarakat sedang manunggal dengan TNI, saling memberi makan. Ya, pemerintah dengan masyarakatnya. Yang mau saya katakan, ketika relief keempat menggunakan senjata otomatis, senjata-senjata hebat, itu yang bikin itu penjajah atau pejuang? Ya. Tapi kok dipakai? Logikanya mana? Karena memang di dalam nalar yang sederhana, dalam situasi apapun, semua alat yang bisa dipakai berjuang, digunakan untuk berjuang, dia tidak akan dilihat dari mana sumbernya. Sepanjang itu bisa digunakan sebagai alat, dia tetap dipakai. Nabi kan berperang pakai pedang. Dalam rampasan itu kan ada produk-produk yang dibikinnya malah oleh musuh kan? Tetap dipakai nggak? Tetap dipakai. Jadi ada nalar orang yang kurang sehat. Akalnya tidak sehat, hatinya pun kurang sehat. Sehingga dia bisa mengatakan, Anda boikot tapi masih menggunakan YouTube. Masih menggunakan IG. Masih menggunakan Facebook. Nah, ini menunjukkan cara berpikirnya tidak sehat. Karena itu bukan masuk kategori boikot. Itu masuk pada kategori alat yang digunakan untuk menguatkan sifat boikot. Jelas gak? Nah, yang kedua, coba timbang secara proporsional. Kalau produk ini
diproduksi di Indonesia misalnya. Ini ada satu makanan, saya nggak perlu sebutkan. Misal, diproduksi di Indonesia. Hasilnya disupportkan nggak ke tempat yang tadi agresi? Kalaupun mereknya sama misal, tapi dia dibuktikan tidak ada setoran yang diberikan, tidak ada kemudian apa yang distorkan, disupportkan, maka tidak layak dalam masuk kategori itu. Apalagi kalau misalnya yang bekerja di situ orang Indonesia, yang cari nafkah orang Indonesia, tidak ada yang ditransferkan ke sifatnya keluar, semua didistribusikan di dalam. Dia memang cari keuntungan, tapi keuntungan itu digunakan untuk produk di dalam, bukan dikirim keluar. Walaupun namanya sama, maka dia tidak layak masuk pada kategori yang disebut dengan boikot itu. Tapi kalau entitasnya tersambung dan kita ingin memberikan satu misalnya efek kejut dari sifat sisi ekonomi, oh ini mereknya sama nih, punya misalnya Zionis, merek A, merek B, merek C. Sudah ada daftarnya, kemudian kita siapkan, oh ini jangan sampai, maaf sekali lagi, kita ramaikan untuk membeli produknya, sehingga bukan hanya yang tertekan sifat Zionisnya, tapi juga pendukung-pendukungnya negara A, negara B, negara C, mati suplai ekonominya sehingga pengusahanya teriak. Kemudian, maaf, rakyat misalnya teriak, yang dengan teriakan mereka di tempat itu berhentilah kemudian ya sifat-sifat kekerasan yang terjalin. Maka kalau seperti ini bisa dilakukan, tapi dengan satu catatan. Ini yang mau saya tutup pada jawaban yang kedua. Perhatikan baik-baik. Catatannya adalah usahakan kalau setiap melakukan tindakan selalu membawa solusi. Saya ulang ya. Karena orang akan bertanya, kalau saya nggak pakai odol ini, pakai odol yang mana? Kalau saya nggak pakai yang ini, apa yang saya gunakan yang lain? Karena itu saya coba konsultasikan. Saya tanya ke orang di kementerian tertentu, saya nggak perlu sebutkan. Saya tanya pada yang lain lagi, di sifat tertentu, Pak, kalau kita tidak pakai ini, punya nggak bahan bakunya? Oh banyak Ustaz, kita sudah ada. Cuman memang selama ini seringkali kanalnya terhambat, sehingga potensi yang ada di dalam itu tidak terekspor dengan sempurna. Maka dari itu saya bilang, Pak, gimana kalau kita bikin gerakan lokalisasi? Jadikan event ini untuk menghadirkan produk lokal, lalu ditanamkan dalam bentuk UMKM, dibikin kemudian formulasinya, masukkan aplikasi, yang itu diboikot, yang sini sudah hidup. Jadi ketika orang lain menyoal, Pak, di tempat kami kalau Anda boikot 5.000 karyawan nggak makan, pindah aja ke perusahaan ini dengan gaji yang sama, dengan bahan baku yang sama, dengan merek yang berbeda, Indonesianya hidup, masyarakatnya hidup, uangnya hidup, di sananya putus. Ya, saya maaf terlalu semangat ya. Boleh bebas, semua bisa dihapus. Silakan lanjut. Hamas. Pertama, saya bukan anggota ataupun terafiliasi dengan Hamas. Itu satu dulu. Walaupun kita saat ini sepakat dengan sifat perjuangan yang dibawa oleh Hamas. Kalau tindakannya mungkin beda persepsi. Tapi kalau sifat perjuangannya untuk menjadikan Palestina merdeka, saya kira kita semua punya pandangan yang sama. Siapa itu Hamas? Hamas ini bahasa Arab singkatan dari Harakah Muqawamah Al-Islamiyah. Gerakan perlawanan yang mengambil spirit dari nilai keislaman. Dua, kenapa ini muncul? Saya urutkan sebentar. 1924, Turki dikalahkan. Kemudian kekhalifahan selesai di Turki. Perang Dunia I kemudian berlanjut setelahnya habis. Inggris kemudian menguasai, dan di antara wilayah yang dikuasai adalah Palestina. Secara singkat, maka di atas tahun 1926 ke atas sampai 1930-an terjadi gejolak di Palestina karena menolak ya, bukan hanya intervensi tapi penguasaan Britania Raya atas wilayah Palestina. Ya, kalau saya tuliskan begini, diilustrasikannya. Palestina. Kalau kita sebut Syam, itu 4 negara. Ada Palestina, Yordania, Syria, Lebanon. Jadi kalau kita sebutkan Palestina, sini, ini wilayahnya terkhusus seperti apa yang telah kita ketahui. Fokus baik-baik. Ini dikuasai, maka terjadi gejolak. Dalam fase gejolak ini, di akhir tahun 1920 ke atasan sampai 1930, itu ada seorang tokoh kita dari Indonesia, walaupun dulu Indonesia belum ada, belum merdeka, namanya Kiai Haji Kahar Mudzakkir.
beliau menunaikan ibadah haji, kemudian tidak langsung pulang. Beliau mampir ke Mesir, kuliah di Al-Azhar, dan nyambung di Universitas Kairo, lalu berusaha membela perjuangan Palestina yang sedang gejolak itu lewat tulisan di majalah Al-Mujtama yang dipublikasikan dari Syria. Lewat tulisannya inilah kemudian menggerakkan beberapa pemuda Indonesia. Yang paling viral tuh ada 6 orang yang nanti kisah ini bisa ditemukan di Suara Muhammadiyah edisi awal, disadur kembali oleh almarhum Babe Ridwan Saidi yang telah meninggal dalam salah satu tulisan di Indonesia. 6 pemuda ini diantaranya ada yang dari Lampung, ada yang dari NTB, dari Lampung namanya Jaka, berjuang langsung di front terdepan di Palestina. Jadi tahun 1130-an, tepatnya 1931, itu sudah ada 6 orang pemuda Indonesia berjuang di Palestina untuk membebaskan Palestina dari manuver-manuver politik dan militer Britania Raya pada masa itu. Maka apa yang terjadi? 2 orang meninggal. Dan dari pergerakan inilah kemudian diketahui oleh orang-orang Palestina bahwa orang Indonesia pun sedang berjuang untuk merdeka. Akhirnya bertemulah Kiai Haji Kahar Mudzakkir dengan Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini namanya. Mufti Yerusalem pada masa itu. Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini. Maka ketika mengetahui juga masyarakat Nusantara sedang berjuang untuk Indonesia merdeka, Syekh Muhammad Al-Amin pun sama-sama mensupport. Jadi sudah terjadi 2 support. Ini sudah satu tarikan nafas. Makanya kalau sekarang orang nggak tahu Palestina pun tiba-tiba doa, tiba-tiba ikut berjuang. Karena fitrah perjuangannya itu senafas. Maka apa yang terjadi? Saat Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini berada di Jerman, tanggal 9 September tahun 1944, maka beliau menyuarakan lewat radio formal di Jerman untuk kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu dukungan mufti dunia pertama terhadap Indonesia, Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini. Akhirnya apa yang terjadi? Tahun 1945, 17 Agustus 1945, Indonesia mendapatkan kemerdekaannya, lalu diutus kemudian Buya Muhammad Nasir untuk ke Mesir, membawa misi diplomatik agar diakui Indonesia sebagai negara. Sehingga alhamdulillah dengan misi diplomatik dari Buya Nasir ini diakuilah oleh negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara Mesir. Saat konvensi pers itu di sampingnya, lihat fotonya di Google. Anda boleh cek di situ ya. Di situ ada Buya Muhammad Nasir, sebelah kirinya persis Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini yang akan menuangkan teh. Sebelah kirinya itu ada aktivis dari Ikhwanul Muslimin. Karena pada masa itu, dalam suasana Mesir itu masih bersama. Ikhwanul Muslimin sebagai satu aliran dari Tarbiyah, lalu kemudian masuk ke sayap politiknya dari Muhammad Hasan Al-Banna, membersamai Jamal Abdul Nasir. Cuma nanti setelah periode itu terjadi beda pandangan, sehingga dengan beda pandangan ini muncullah kemudian satu clash secara politik yang melahirkan tindakan-tindakan yang berbeda sampai dengan kekinian. Sekali lagi, saya tidak masuk dalam bagian-bagian ini, saya hanya menjelaskan secara runtutan ilmiahnya saja. Secara singkat, Indonesia merdeka, Palestina semakin parah. 1946, 1947, maaf, entitas Zionis kemudian menuntut. Karena kami sudah support, kami sudah berikan dana yang besar untuk Perang Dunia I, maka dia menuntut kepada Perdana Menteri Inggris pada masa itu untuk bisa diberikan fasilitas untuk mendapatkan satu bagian yang disiapkan untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi di dunia. Maka diberikanlah 3 tawaran. 1, singkatnya, ada Argentina. 2, ada Afrika Selatan. 3, kemudian Palestina. Maka mereka sepakat memilih untuk bisa menempati bumi Palestina. Maka datanglah mereka dengan di backup kekuatan penuh, baik dari Inggris ataupun dari Amerika, disiapkan peta jalannya. Walaupun PBB sudah mengatakan, yuk dibagi kepada 2 bagian, ini haknya begini, ini haknya begitu. Maka orang-orang Zionis pada masa itu mengatakan, tidak, kami sudah keluar sesuatu, kami menginginkan satu ini saja. Maka karena mereka mencengkeram ekonomi, punya kekuatan di beberapa aspek, maka masuklah mereka dengan dilindungi kekuasaan Inggris dan Amerika pada masa itu. Singkatnya, 1948 mereka secara sepihak mendeklarasikan berdirinya negara Israel dalam tanda petik. Maka keluar perjuangan rakyat, masyarakat pada masa itu keluar perjuangan semesta. Mereka mengatakan bencana dalam bahasa Arab disebut dengan Yaumun Nakhbah. Maka disebutlah ini Yaumun Nakhbah yang pertama, pergolakan yang terjadi di bumi Palestina. Banyak orang meninggal pada masa itu, yang diusir juga banyak.
Maka hal yang dilakukan pertama kali oleh Zionis, dia masuk ke bagian tengah, lalu memecah Palestina menjadi dua bagian. Ini yang ada wilayah Gaza di sini. Ya, di sini yang West Bank, Yerusalem dan sebagainya. Ya, di beberapa pintu kemudian ditetapkan ada 3 bagian utama. Maka 1948 terjadi gerakan itu. Ini saya nggak masuk ke Ikhwanul Muslimin dulu ya. Di Palestina merasa perlu untuk berjuang, maka didirikanlah kemudian di atas tahun 1950-an itu berdiri Palestine Liberation Organization, namanya PLO ya, yang diprakarsai oleh almarhum Yasser Arafat. Berdiri PLO. Mereka angkat senjata, berjuang, melakukan diplomasi dan sebagainya, sampai kemudian itu semakin melemah karena kekuatan ini semakin meningkat di backup 2 negara besar tadi. Maka negara Arab di sekitaran mulai mengambil peran. Ada 3 negara yang pokok, yaitu Syria, kemudian ada Yordania, plus di Afrika Utara ada Mesir. Maka ketiganya melakukan rencana serangan ya untuk bisa mengembalikan Palestina kepada asalnya, dan terkenal dengan perang 6 hari di tahun 1967. Namun sayang, karena telah di backup 2 kekuatan besar tadi, dipetakan secara intelijen dan lain sebagainya, maka ini hanya berlangsung 6 hari karena sebelum berangkat, pangkalan udaranya sudah dibom. Syria dibom, ini dibom. Akhirnya apa? 3 negara ini kalah, diambillah batas wilayah Palestina dengan Syria dataran tinggi Golan, diambillah wilayah yang dekat Yordania, yang sekarang dekat dengan Al-Quds itu, diambillah wilayah yang dari Mesir ini, ada 2 wilayah, yaitu Gaza dan wilayah Sinai. Maka berkumpul lagi lah setelah kalah ini 2 bulan setelahnya, di bulan September tepatnya tahun 1167 pindah tempat dari Arab ke Sudan, di Khartoum tepatnya. September 1167. Maka 8 negara kumpul, termasuk yang 3 ini, tambah negara Teluk plus tambah negara di Afrika Utara, Mesir ikut, kemudian yang menjadi tuan rumah adalah Sudan. Maka dikeluarkanlah apa yang disebut dengan resolusi Khartoum. Ada 7 poin di dalamnya. 7 poin ini diklasifikasikan pada 3 pokok penting, dikenal dengan three no's atau la'at tsalas, penolakan atas 3 hal. 1, menolak, tidak mengakui sama sekali atas berdirinya negara Israel. 2, menolak sama sekali kerjasama diplomasi dengan Israel. 3, ini yang paling pokok juga, menolak segala bentuk aspek yang menghambat kemerdekaan Palestina. Tolak semua. Ya, jadi 3 bagian pokok ini yang menunjukkan bahwa ini 3-tiganya konsisten membela Palestina sampai dengan merdeka, tidak ada kerjasama dengan Israel, tidak ada kerjasama diplomasi, tidak ada pengakuan terhadap Israel. Ini sepakat semuanya. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, apa yang diharapkan dari sini terwujud sehingga PLO merasa ada gairah kembali, ya, ada tenaga kembali, ternyata tidak terwujud. Masuk tahun 1970-an, Mesir sudah mulai turun. Di eranya Anwar Sadat dan sebagainya, akhirnya alih-alih mempertahankan apa yang disepakati, ternyata mulai buka hubungan kerjasama. Yordania juga demikian. Beberapa yang lain demikian. Akhirnya apa yang terjadi? PLO merasa semakin kurang punya tenaga. Ini nggak ada nih, kalau begini caranya ya sudah, kita berjuang lewat diplomasi saja. Nggak ada kita punya kekuatan, habis kok. Di saat suasana demikian inilah kemudian naik ke tahun 80-an, tepatnya 14 Desember 1987. Ada 7 orang. Saya ulangi, ada 7 orang. Tokoh sentralnya namanya Syekh Ahmad Yasin. Pernah kuliah di Al-Azhar, pernah di Mesir, dan pernah ditangkap otoritas Mesir tahun 1950-an karena diduga terlibat Ikhwanul Muslimin. Tapi setelah dites, dicek, di clearance, ternyata sama sekali tidak ada afiliasi. Justru pengecekan inilah yang menjadikan beliau penasaran, ini gerakan-gerakan apa. Setelah itu kemudian beliau mencoba mempelajari, melihat, oh ternyata ini gerakan tarbiyah. Ya, untuk mengembalikan kembali spirit umat Islam, belajar lagi, berjuang demi kebaikan, berjuang demi kemuliaan dan sebagainya. Lalu ketika pelajaran itu kemudian semakin mendalam dan di sini mendapatkan titik lemah untuk berjuang, sisi lain di antara doktrin Ikhwanul Muslimin ada nilai-nilai perjuangan.
Dan beliau merasa ini kayaknya formula paling pas kalau dibawa ke masyarakat Palestina lagi. Karena spirit sedang lemah, perjuangan sedang melemah, sementara doktrin-doktrin yang ada di gerakan Ikhwanul Muslimin itu dirasakan bisa menguatkan ini kembali. Maka dibawalah spirit itu, duduklah bersama 6 orang sahabatnya, yang juga muridnya, diantaranya ada Dr. Abdul Aziz Rantisi, ada Dr. Isa, ada Syekh Ibrahim, dan yang sebagainya. Ada 6 orang kumpul, tambah 1, 7 orang. Maka dideklarasikanlah tanggal 14 Desember 1987 namanya Harakah Muqawamah Al-Islamiyah, gerakan perlawanan yang konsisten berdasarkan nilai-nilai keislaman untuk meraih perjuangan Palestina seutuhnya. Maka mereka membuat sebuah piagam dikenal dengan piagam Hamas, isinya ada 37 poin. Dari 37 ini semuanya disimpulkan dalam 3 nama. 1, gerakan, artinya kalaupun ini lemah, kami tetap bergerak. Ya, mau di darat, mau di bawah, mau di tunnel, mau di atas, tetap harus bergerak untuk mendapatkan kemerdekaan Palestina. Mau dunia dukung, mau tidak, itu terserah mereka. Yang penting kami tetap bergerak dan berjuang. Muqawamah, perjuangan tanpa henti. Ada qawwama yuqawwimu, ada qawwama yuqawimu. Kalau menggunakan kata qawwama, artinya perjuangan semesta yang saling melengkapi. Kalau qawwama yuqawwimu pakai tad'if, artinya yang setahap demi setahap seperti diplomasi tadi. Maka mereka menggunakan pola biroknya ada, diplomasinya ada, tapi mereka menunjukkan kami tidak berhenti untuk berjuang dan saling bersatu untuk menguatkan. Apa yang menguatkan mereka? Karena perjanjian sudah dilanggar, pertemuan dilanggar, ini kemudian kalah dengan pengaruh yang lain, maka tidak ada harapan yang lain kecuali spirit-spirit keislaman yang telah mengikat mereka cukup lama. Akhirnya dikeluarkanlah spirit nilai-nilai keislaman itu, dimasukkan dalam 37 bagian piagam mereka. Maka jangan heran kalau Anda mengenal misalnya Hamas, apa yang pertama mereka buat dalam programnya? 1, sejak awal mereka mendapatkan 2004 kepercayaan dengan suara demokrasi tertinggi pada masa itu, sengaja Amerika pengen bagaimana? Pemilihan langsung, pilih langsung, ikutin. Kita pengen tahu bagaimana sikapnya. Ternyata 85% itu mereka berhasil menang suara mutlak, sehingga Gaza dikendalikan oleh mereka. Tapi ketika yang menangnya Hamas, Amerika tidak mengakui. Tuh kan? Tidak konsisten kan? Ketika di sana tidak konsisten, mereka tetap praktekkan kemudian apa yang ingin mereka perjuangkan. Akhirnya, di awal tahun 2000-an, mereka membentuk nilai-nilai keislaman di semua bagian wilayah Gaza. Ya, maaf, 2010 itu sudah 95%. Menurut informasi dari teman kita yang ada di sana, 95%. Semua warga Gaza, itu 2 juta orang, 95%-nya yang muslim, itu setiap rumahnya sudah punya 1 ahli Al-Quran. Ya. Saya punya kawan asli dari Gaza, itu menyampaikan Hamas itu bikin program, semua rumah orang Islam itu mesti ada 1 ahli Quran. Dan tahun 2010 itu sudah mencapai 95%. Jadi jangan heran kalau di rumah setiap orang Palestina itu yang ada di Gaza, itu kalau ada 8 anggota keluarga, 8-8-nya hafal Quran. Dan sejak usia kecil Pak, 6 tahun, 7 tahun udah menghafal Quran. Paling telat 14 tahun. Jadi kalau ada saudaranya yang belum hafal itu malu. Jadi kalau baru 20 juz Bu itu malu. Ya. Kalau 30 juz itu sudah semua saling mengucapkan selamat. Dan yang paling hebat dari kecil dididik, kita harus berjuang, dekati Allah, menghafal Quran, jangan lupa wirid dan sebagainya. Itu yang mereka andalkan, tidak ada yang lain kecuali perjuangan sifat-sifat keislaman ini yang memotivasi. Maka dari nama itulah kemudian diperjuangkan. Mereka berusaha sebaik mungkin untuk melakukan apa yang bisa dikerjakan. Cuman kan kita tidak tahu bagaimana pandangan-pandangan setiap orang untuk menilai setiap perjuangan yang berlaku di setiap tempat. Saya sekali lagi tidak terafiliasi dengan gerakan-gerakan yang tadi dimaksudkan. Tapi kita juga mesti jujur melihat. Jangan sampai, maaf ya, rasa tidak suka kita kata Al-Quran. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai rasa tidak suka kita terhadap penilaian pada satu hal membuat kita tidak berlaku adil. Boleh jadi Anda nggak sepakat, nggak ada masalah. Misalnya ini nggak sepakat dengan doktrinnya Ikhwan, nggak ada masalah, silahkan. Tapi jangan sampai ketidaksepakatan itu menjadikan Anda menghambat untuk orang-orang Palestina berjuang. Apalagi memberikan fitnah. Hamas itu Syiah, tahu dari mana? Itu nggak benar. Tidak benar, Hamas bukan Syiah, Hamas Sunni. Ya, Hamas Sunni. Tahu Syekh Ali Jum'ah nggak? Syekh Ali Jum'ah itu seorang mufti terhormat di Mesir. Pernyataan terakhirnya adalah, walaupun saya tidak ikut ideologi dan tidak sepakat dengan ideologi Ikhwanul Muslimin, tapi saya bersama Hamas hari ini untuk berjuang. Hamas itu Sunni, bukan Syiah.
Kenapa kemudian bisa dekat dengan Iran? Ya Joni, gimana yang lain gak mau bantu? Iran bisa diajak ngobrol, makanya dia diplomasi, duduk yang mau bantu ini. Wah itu nggak benar, maka berjuang bersama Iran. Ya apa Anda nggak berpikir dulu Indonesia juga sama-sama dengan Jepang diplomasi? Senjata dapat dari Jepang, persiapan BPUKP dari Jepang. Kenapa logika ini nggak dipakai untuk menilai dengan hal yang sama? Artinya Anda bukan argumen, Anda sentimen. Jelas ya? Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Maaf ya, lebih semangat lagi supaya nggak dingin. Tapi bagaimanapun, tetap ya, kalau keluar, ingat, sebagai warga negara, saya ulangi, sebagai warga negara, kita berjuang dalam satu frame. Artinya kita support pemerintah. Dorong, berikan masukan yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang elok, nanti suaranya akan didengar sebagai bagian dari negara. Presiden sudah memberikan statement yang sangat keras, termasuk di Washington. Menlu juga sangat keras, sampai bikin puisi. Jarang-jarang tuh Bu Retno bikin puisi. Kan Bu Dubes juga demikian ya. Tinggal kita juga sama kompak, jangan sampai di dalamnya saling bertikai dan berpecah belah. Jadi isu-isu tentang Hamas Syiah, Hamas ini, Hamas itu yang sifatnya negatif, saya sudah klarifikasi langsung, tanya langsung kepada hal-hal yang tadi dimaksudkan itu, saya bisa katakan 100% itu tidak benar. Saya ulangi, 100% itu tidak benar. Adapun pola-pola perjuangan dan sebagainya, yaitu wasilah yang bisa didapatkan. Sepanjang tidak melanggar dalam ketentuan syariat, dalam aspek muamalah, maka itu adalah bagian yang sangat biasa untuk diperjuangkan. Biasa, kalau beda pandangan kan seperti itu. Tapi jangan sampai perbedaan pandangan membuat kita tidak bisa minum teh bersama. Ya, saya minum dulu ya.